Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Serpent Channel. Hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam rangka untuk saling belajar ya. Bahwa saya di sini bersama Bapak sama-sama untuk bisa mengetahui, paling tidak kita melihat kenyataan yang ada ya, bahwa kalau Bapak petani peternak itu tidak pernah ya berpikir bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali ya kekurangan daging sapi ya. Nah, Bapak petani peternak yang ada di saat ini, paling tidak petani peternak sapi potong rakyat di desa itu merupakan tulang punggung daripada daging yang diberikan pada pemerintah ya. Ya, ini pemerintah berupaya supaya Bapak petani peternak itu sudah melangkah ke industri sapi potong ya Bapak. Paling tidak itu sudah mempunyai pikiran bagaimana caranya agar Bapak itu tidak memelihara sapi ternak sapi potong, tidak menentu kapan akan dijual. Nah, sekarang mari bersama-sama kita mencoba untuk membahas ya, bagaimana apabila nanti Bapak petani peternak sapi potong ya di pedesaan itu beli sapi, kemudian kapan dijual sudah dirancang. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ternak sapi potong itu paling tidak membutuhkan pakan banyak ya. Di musim penghujan itu banyak sekali pakan yang tersedia, tetapi di musim kemarau itu sangat sedikit tersedia. Nah, di video ini paling tidak Bapak sudah mengetahui ya, bahwa tersedia hanya rumput kering ya. Nah, mari kita bersama-sama untuk bisa melangkah lebih maju lagi, untuk bisa memanfaatkan rumput hijauan pada saat musim penghujan habis. Musim penghujan itu banyak sekali ya, bukan habis ya. Itu bagaimana dimanfaatkan untuk menjaga nanti apabila musim kemarau rumput hijau itu sudah habis ya. Menjelang musim kemarau itu rumput sudah habis. Nah, secara kasarnya saja cara membuatnya, tidak usah ya lama-lama, hanya setelah kita melihat kenyataan yang ada bahwa Bapak petani peternak sapi potong ini selain mencari rumput lampak, tentunya juga menanam rumput gajah di pinggir jalan ya, atau di galengan-galengan ya. Dan saya lihat di sini beberapa kali saya lewat di pedesaan, banyak sekali sekarang rumput gajah di pinggir jalan itu ya, dan itu biasanya sudah ada yang punya. Nah, Bapak-bapak petani peternak yang ada di pedesaan, salah satu hal yang bisa mengatasi kekurangan berat badan pada musim kemarau adalah pakan. Nah, ini saya hanya menginformasikan saja bahwa untuk membuat rumput kering itu mudah sekali ya. Jadi bapak-bapak nanti apabila memberi pakannya itu sudah cukup, dianggap cukup oleh bapak-bapak petani peternak sapi potong di pedesaan, maka bisa disisihkan ya rumput gajahnya itu, di mana nanti rumput gajah itu disisihkan sedikit demi sedikit, dipotong, kemudian dikumpulkan. Setelah agak banyak maka dikeringkan pada saat musim penghujan itu. Apabila sempat ada sinar matahari, maka di situ dikeringkan. Kalau bapak-bapak tidak ada di rumah, bisa pesan sama ibu yang ada di rumah ya, dikeringkan paling tidak 3 hari ya. Nah, setelah itu baru dikumpulkan lagi yang sudah kering, dan tentunya nanti lama-lama menjadi banyak. Nah, ini fungsinya paling tidak itu untuk bisa mengatasi pakan hijauan atau rumput hijau
pada saat musim kemarau. Nah, dengan adanya itu maka paling tidak sudah bisa teratasi. Nah, sekarang bagaimana pemerintah itu mengharapkan agar ternak-ternak yang ada di pedesaan itu sudah siap untuk dipotong apabila pemerintah itu sudah butuh ya daging yang diperlukan nanti disebarkan di masyarakat lagi. Nah, kalau bapak-bapak sudah maju pikirannya, maka paling tidak itu bapak-bapak sudah tahu ya bahwa memelihara ternak itu kan biasanya bapak-bapak sebagai tabungan saja. Kapan kepingin dijual, dijual. Kalau ada hajat, kalau ada apa, sunatan, kalau ada manten dan lain-lainnya, itu bapak baru menjual sapinya. Ya, kita coba merubah ya bapak-bapak untuk mengetahui bagaimana income atau pendapatan bapak itu dalam 1 bulan. Dicoba bapak membeli bibitnya bakalan itu berapa, sapi potongnya, kemudian dipelihara. Bapak sudah punya strategi, kira-kira saya harus menjual sapi saya 5 bulan misalkan ini ya. Ya, dengan adanya itu maka setelah 5 bulan diberi pakan, kemudian diberi obat tapi sehat ya, kemudian pada saatnya coba bapak memelihara 5 bulan itu dijual ya. Nah, dijual kemudian bapak bisa mengetahui saya membeli sapi potong itu dulu bakalannya berapa, kemudian saya membeli obat, kemudian seandainya bapak juga saat-saat tertentu memberi pakan karena mungkin bapak ada undangan manten, gak sempat mengambil rumput di sawah, itu nanti bapak bisa beli. Nah, itu dicatatnya. Nah, kemudian bapak bisa mengetahui setelah sapi dijual itu berapa harganya. Misalkan bapak dulu memberi harganya misalkan 5 juta, kemudian setelah dipelihara bapak 5 bulan itu dijual, ternyata harganya menjadi 8 juta. Nah, 8 juta berarti bapak itu sudah ada uang 3 juta kelebihannya. Namun bapak harus mengetahui ya bahwa dari 3 juta itu nanti belum dikurangi ya, belum dikurangi bapak beli apa itu obat-obatan, kemudian bapak beli pakan dan lain-lainnya, itu baru ketahui nanti setelahnya. Itulah ya bapak nanti 5 bulan berapa sisanya. Nah, itulah dinamakan dengan penghasilan bapak selama 1 bulan. Berarti dari pengurangan bapak dijual tadi dengan bapak membeli sapi potong dan obat-obatan, itu kemudian dibagi 5, coba dapat berapa ya. Nah, kalau 3 juta tanpa membeli obat berarti bapak dibagi 5, berarti 1 bulan sudah dapat uang 600.000. Itu kalau sapi 1. Kalau sapi 2 berarti bapak sudah dapat income atau pendapatan 1 juta. Kalau 3 sapi berarti 1,5 juta. Nah, saya kira sampai di sini bapak petani peternak potong yang ada pedesaan. Sampai jumpa lagi dari waktu dan kita saling konsultasi untuk bisa menjadikan Indonesia itu bersuasembada daging dengan adanya banyak sapi potong sendiri yang dijual di pasaran, mengurangi impor atau mendatangkan sapi dari luar. Berarti Indonesia bisa bersuasembada daging karena sapi lokal atau sapi desa itu bisa memenuhi daging yang diminta oleh pemerintah. Sekian dari Shepherd Channel, dan jangan lupa subscribe untuk bisa menambah kualitas dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.